Skors dicabut. Nah, Iya. Tadi kata Cepopong, Tuhan tak pernah tidur. Jadi Anda silakan tidur karena Anda bukan Tuhan. Oke. Bung Rey, ini lebih kepada perdebatan lingkungan, hukum, atau sebetulnya nuansa politik juga besar dalam kasus ini? Saya pikir udah campur aduk Campur ini, aduk kan. ya. Tapi tentu saja kawan-kawan dari nelayan ya dan sebagainya murni menginginkan tidak ada reklamasi. Iya. Tapi tidak dalam konteks teknis ya, Iya. prinsip menolak semua bentuk reklamasi yang pasti akan merugikan para nelayan. Oke. Jadi bukan hanya soal DKI Jakarta, ada Tangerang, ada Indramayu dan mungkin di daerah-daerah lain pada dasarnya kalau bisa memang presiden harus mengatakan kita moratorium dulu ya. Kita evaluasi dulu apakah republik ini butuh reklamasi apa tidak. Oke. Kan kira-kira gitu Iya. ya. Nah, di tengah situasi itu karena memang menjelang pilkada, tentu saja ada persoalan yang menumpang yang mengambil kesempatan itu untuk menjadi isu politik antara tidak suka Ahok naik atau siap-siap untuk menjagokan calonnya dengan ibaratnya begini, kita pukulin dulu lah habis-habisan nih Ahok nih, kan kira-kira gitu ya. Apakah besar kemungkinannya dengan kasus-kasus ini kemudian elektabilitas Ahok bisa turun? Saya pikir bisa ya, tetapi itu juga sangat tergantung kan. Misalnya sebelum KPK memanggil Ahok, Ahok kan boleh disebut agak turun ini Iya, elektabilitasnya. Tapi begitu Ahok keluar dari KPK, lumayan juga kembali ke tingkat stabil. Tapi ini biasa saja. Pada tingkat tertentu menurut saya ini terjadi seperti ini karena belum jelas juga siapa lawannya Ahok. Sebetulnya kalau partai-partai dari awal mencoba mengalirkan ya atau memunculkan tokoh-tokohnya Ahok, mungkin Ahok akan terkurangi sedikit beban kritiknya. Karena orang juga mau tidak mau harus menyoroti calon-calon potensial siapa yang akan menjadi kekuatan Ahok gitu. Baik. Nah, itulah yang sampai sekarang saya pribadi menganggap penting partai-partai ini sekarang untuk cepat menyalurkan siapa kandidat mereka supaya gitu. Supaya apa? Supaya semua kita mau memiliki komitmen. Anda mau nggak reklamasi dilanjutkan atau tidak? Oke. Kepada semua calon gubernur. Iya. Karena yang menolak ini bukan soal siapa yang akan mereklamasi gitu. Yang ditolak ini adalah tidak boleh ada reklamasi. Kalau reklamasi itu jelas-jelas merugikan para nelayan. Jangan jadikan reklamasi melemahkan orang, tapi nanti kemudian setelah Kan duduk kita nggak tahu juga nggak tahu siapa juga. calon lawan Ahok ini Iya. apakah setuju reklamasi atau tidak. Baik. Gitu. Sekarang misalnya PDI Perjuangan sebagai contoh, kan setelah kasus ini baru dia mengatakan tunda pembahasan Perda zonasi. reklamasi. Iya. Sebelumnya jalan-jalan aja tuh, Iya, kan iya. kira-kira begitu Iya, ya dan iya. seterusnya. Baik. Kalau Bung Emmanuel, cara yang paling aman untuk Ahok sekarang memoratorium atau apa? Untuk mengamankan elektabilitas dan kemungkinan beliau maju lagi di Pilgub tahun depan. Kalau soal pilihan kan itu hak Ahok ya, karena Yap. dia paham tentang regulasi Iya. itu Mas ya. Kalau nanti kita terjebak dengan moratorium, itu nggak baik juga kan. Atau tetap dilanjutkan tidak baik juga. Artinya memang ada momentum politik yang luar biasa. Ada momentum politik yang hari ini sangat seksi lah persoalan reklamasi ini. Apalagi lawan-lawan Ahok hari ini kan Ya. sangat masif ya melakukan pendampingan terhadap nelayan. Ternyata kan tipu muslihat juga. Apa itu? Pas ketika nelayan direlokasi, yang ngakunya lawyer pendamping masyarakat ternyata tidak ada di tempat. Oke. Sandiaga Uno yang merasa juga peduli terhadap nelayan, saat kejadian juga tidak ada. Oke. Kan lucu semua, keberpihakan yang manipulatif begini, yang abu-abu begini yang lucu. Oke. Artinya gini, kalau kita mau lawan Ahok, jangan melawan dengan kata-kata menurunkan. Harus ada gagasan dong. Oke. Gagasan bagaimana DKI ini lebih baik. Kemudian program-program apa yang ditawarkan untuk masyarakat DKI. Karena gini, masyarakat DKI ini sudah muak dengan politisi yang sifatnya janji-janji. Sehingga Ahok ini mereka menawarkan bukti. kinerja. Oke. Ahok ini melakukan kerja-kerja, melakukan pelayanan-pelayanan publik yang luar biasa, yang energinya itu kerja untuk rakyat pagi sampai malam. Baik. Kita lihat yang sebelumnya, pemimpin sebelumnya, itu hanya duduk, main golf, kemudian cek mobil mewah yang hari ini terjadi apa, kayak gitu-gitu Baik. yang update sekarang. Nah, Ahok ini Tidak menurut begitu. saya luar biasa. Top mainnya Ahok adalah bersih, kemudian anti korupsi. Apakah dengan kasus ini kemudian label anti korupsi itu agak terganggu? Terganggu sih udah pasti, Mas. Karena ini masif sekali ya serangan ke Ahok persoalannya, tapi saya lihat makin dia diserang semakin tinggi popularitasnya. Apakah dan ini semakin rakyat memilih dia. Murni hanya karena faktor politik? Real faktor politik. Tapi ada staf susnya Suni yang kemudian juga ada dalam lingkaran itu, Suni Tanuwijaya.
yang namanya staf ahli masih mengkomunikasikan. Nah, orang kan menganggap bahwa dari awal orang menjadi coba menyerang target itu dengan segala isu. Oke. Tiba-tiba ada yang paling lebih seksi lagi, ternyata orang yang paling dekat dengan dia. Si Suni itu. Nah, hari ini Suni kan tidak terlibat juga. Oke. Gitu loh. Kita tunggu KPK. Apakah ini murni politik? Enggak. Enggak. Jelas-jelas kawan-kawan nelayan dibantu oleh kawan-kawan LBH memang prinsipnya yang ada dibawa. teknis hukum juga yang Iya, ada clear. teknis. Oke. Iya, teknis hukum itu kan turunannya. Baik. Tapi pada prinsipnya adalah melawan bentuk reklamasi. Iya. Bahwa kemudian sekarang setelah Sanusi ditangkap ribut, yaitu apa namanya? Beda. Macam-macam Dampak dan sebagainya. ikutan lah itu ya. Nah, oleh karena itu pada tingkat tertentu ya harus dimunculkan tokoh yang lain Iya. yang ingin mengelola DKI Jakarta. Betul. Untuk kita tanya bersama-sama, sikap kamu terhadap reklamasi mau lanjut apa tidak? Kan Baik. kira-kira gitu. Oke. Menarik tuh kalau itu yang jadi patokan ya. Jadi saya mencoba menarik dari garis sudut pandang reklamasi dari sudut pandang lingkungan sebenarnya. Nah, faktanya sekarang ini bisa dikatakan bahwa pantai utara pesisir Jakarta ini bisa dikatakan tengah menuju ke bunuh diri ekologis. Jadi data-data yang kita dapat ini sebenarnya mengerikan. Jadi sebenarnya tidak hanya nelayan sebenarnya yang dikorbankan ya. Jadi faktor utama umpamanya pada saat sekarang ini terjadi penurunan muka tanah itu 8 sampai 24 cm per tahun. Ini di utaranya. Pada saat bersamaan juga sedang terjadi kenaikan paras muka air laut itu 4 sampai 8 cm per Dan tahun. itu dampak reklamasi yang sudah terjadi. Ini belum ada reklamasi. Ini menunjukkan Alami. Ya, ini alami bahwa kondisi pantai utara sekarang ini setengah sekarat gitu kan. Terus terjadi abrasi tadi, rob gitu kan. Nah, Iya. pada saat bersamaan pemilihan reklamasi itu apakah benar menjadi jawaban atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara umpamanya tadi bangun 17 pulau baru. Kita kan punya Kabupaten Kepulauan Seribu. Namanya juga Kepulauan Seribu. Ada Ada 1000 1000. pulau nih di depan kita Iya, gitu iya, kan. iya. Masa 1000 aja kurang sih kalau masih menambah 17. Nah, Iya, iya, iya. pertimbangan-pertimbangan ini sebenarnya menarik tadi kalau dikatakan Mas Rey sama Mas Immanuel adalah tadi kalau ada calon gubernur yang lain, konsep Anda terhadap reklamasi dengan fakta-fakta yang tadi saya katakan ini mau diapakan gitu. Bukan hanya Gitu. reklamasi, Bu. Kan Ahok ini dicitrakan sekarang sebagai gubernur yang hanya peduli kelas menengah ke atas kan. Nah, sekarang harus dicari lawannya, lawan tanding dari gubernur, yaitu calon gubernur yang peduli pada semua lapisan warga DKI Jakarta, Betul. yang paling bawah sampai kepada yang paling atas Karena dapat reklamasi ayoman. sebenarnya tidak hanya berdampak pada nelayan sebenarnya. Ya, iya. Contohnya tadi kalau kita bicara begitu kondisinya pesisir ini tertutup, yang dirugikan sebenarnya kan warga Jakarta karena dia nggak Karena punya pantai penuh- utara. ya, Karena Bagaimana, saat Bung? ini, karena Ya. saat ini yang memang langsung yang mengalami dampak langsung itu nelayan. Pasti. Nelayan. Nah, yang kami perjuangkan ini adalah hak nelayan kan. Pesisir ini kan rumah mereka. Ya. Ini rumah mereka, tempat mereka menangkap ikan di sana, tempat mereka menyuci alat-alat mereka di sana, memarkirkan perahunya di sana. Ini kan rumah mereka. Kalau rumah mereka hilang, di mana mereka akan pergi? Dan itu tidak ada kaitan dengan politik. Nah, Hanya kita murni. dari awal 2015 kita melihat bahwa ada kebijakan yang salah yang dikeluarkan Pak Gubernur Ahok. Nah itu. Apa? Bahkan bukan hanya dampak ekologi itu merugikan para nelayan, bahkan merugikan para jomblo. Loh, kalau jomblo itu kan merayu wanita itu pasangannya itu dengan istilah laut yang dalam. Sekarang lautnya sudah direklamasi jadi dangkal. Kan ada lagunya. Dalam lautan tak sedalam cintaku padamu. Itu udah nggak ada lagi karena Nggak bisa lautnya udah lagi. nggak dalam. Iya. Gitu. Iya. Dan yang kasihan juga cowok matre. Cowok matre kan ke laut aja. Sekarang lautnya nggak ada. Mau dibawa kemana? Jadi udah nggak ada istilah nggak atau ada. istilah bahasa Inggris yang long time no see. Udah lama nggak ke laut. Jadi udah males lagi. Iya. Oke, saya kembali ke Bung Tigor saja. Apakah Anda sepakat bahwa bunuh diri ekologis sedang terjadi? Iya, apalagi ditambah dengan reklamasi. Memang kita sadar bahwa Teluk Jakarta itu mengalami pencemaran. Iya. Tapi ditambah dengan reklamasi justru akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih parah. Ember saja ketika dimasukin barang dia akan tumpah. Apalagi daerah yang merupakan penampungan air gitu kan. Dari 13 sungai yang masuk dari seluruh Jakarta ini terhalang oleh pulau-pulau reklamasi. Iya. Kemana larinya air ini? Pak Tigor, maaf, pertanyaannya adalah barangnya apa kira-kira yang dimasukin ke dalam ember itu? Apa saja Apa gitu aja kan. ya? Nah, jadi gini. Jadi memang sekarang nelayan mengalami dampak langsung dan ini saya bukan suara pribadi saya, Ya. tapi saya sepakat dengan nelayan. Yang kita dampingi mulai tahun 2015 sampai sekarang bahwa nelayan mengatakan hentikan reklamasi yang ada sekarang. Karena reklamasi yang dilakukan itu telah merugikan hak-hak nelayan,
baik dalam hal sosialnya, politiknya, ekonominya maupun budaya mereka. Sebetulnya ini peluang besar buat Ahok ya. Iya. Ini kan orang terkadang salah paham terhadap hal itu, Bos. Ah. Pemahaman reklamasi seakan-akan hak nelayan, hak hidup mereka, hak sosial mereka itu ditiadakan. Padahal enggak. Ahok punya konsep bagaimana membangun yang namanya kampung nelayan. Kampung nelayan itu bagaimana akses ke mereka tinggal, akses ya dekat reklamasi itu, Bos. Itu akan dibangun gedung itu, Bos. Gitu loh. Makanya terkadang-kadang orang coba membangun opini yang salah. Itu tempat tinggalnya. Tempat tinggal dan kampung nelayan itu kan mau ditata, Bos. Tempat pencariannya? Ya tempat nelayan nggak mungkin nyari di pinggir jalan itu yang sudah kotor, yang sudah banyak limbah. Ikan itu ada di tengah. Artinya dia di balik reklamasi itu. Gimana Bu Tigar? Nelayan itu macam-macam jenisnya. Nelayan tradisional beda dengan nelayan kapal ikan besar. Nelayan tradisional itu dia mencari ikan di pesisir. Pesisir itu beda dengan laut dangkal, laut tengah dan laut dalam. Nelayan tradisional itu mencari ikan di pesisir. Dan Teluk Jakarta, pesisirnya itu kata nelayan merupakan daerah nelayan ikan-ikan tuh masuk ke daerah Teluk Jakarta dan mereka nggak bisa keluar lagi. Nah, nelayan pesisirnya ada 17.000 yang mencari mata pencarian ini di daerah pesisir ini. Kalau 17 pulau dimasukkan di reklamasi di pesisir itu, di mana mereka akan menangkap ikan? Ke tengah laut seperti kata Nggak bisa, karena gini, nelayan tradisional itu kapalnya berbeda. Alat tangkapnya berbeda, kemampuannya berbeda. Ombaknya di tengah laut juga berbeda dengan di pesisir. Ketika mereka ke laut, ke tengah laut dengan kapal yang berbeda, dengan alat tangkap yang berbeda, mereka akan tenggelam dan mati di tengah laut. Dan tidak akan mendapatkan ikan. Dan tidak akan mendapatkan ikan, karena kedalamannya beda. Ya, Bung. Apakah penataan ini juga nasib nelayan yang seperti ini juga menjadi perhatian? Tetap menjadi perhatian, Mas. Nggak mungkin lah kok sosok Ahok itu. Ini memang menjadi perdebatan ya antara kita dengan kawan-kawan saya yang berpihak terhadap anti reklamasi. Bukan anti reklamasi. Ini ada dua perdebatan sampai detik ini yang belum selesai. Kita berpihak terhadap yang lemah atau kita berpihak terhadap aturan hukum. Ini kan antara kemanusiaan dan menegakkan hukum, Bos. Lu menegakkan hukum atau kemanusiaan? Menegakkan hukum. Ini kan ada aturan ya yang harus kita perkuat. Kemudian harus ada sistem yang kita juga harus terima. Nah, antas kita ini ada persoalan kemanusiaan gitu loh. Apakah nah, perdebatan ini belum selesai. Ada hukum yang mengatur bahwa reklamasi harus dilakukan? Ada. Iya. Bukan. Apakah kalau tidak reklamasi Jakarta akan tenggelam, maka harus direklamasi. Apakah ada itu yang salah satu pertimbangannya itu? Ini kan kita mencegah banjir, yang namanya Giant Sea Wall itu salah satunya programnya gitu loh. Beda lagi. Betul. Nah, itu salah satunya, Bos. Gini, kalau itu pertanyaannya, kan itulah kenapa Kepres itu dikeluarkan. Kan kira-kira gitu. Kenapa Kepres itu dikeluarkan? Karena ingin dibangun sesuatu di tengah laut. Itulah asumsi dasarnya kan. 95 ya? Iya, itu sudah sejak 95. Kalau 95 dulu katanya ini kepentingan keluarga Cendana ya? Apalah ya kan. Jadi kalau ditanyakan apakah ada aturan yang mengatakan reklamasi itu harus berjalan, ya Kepres itu. Kepres itu dibuat supaya dilaksanakan kan. Nah sekarang mau dilaksanakan. Nah oleh gubernur-gubernur yang siapapun di DKI Jakarta kan atas dasar Kepres itu. Cuma kan dijelaskan tadi, Kepres ini mestinya sudah tidak berlaku setelah aturan. Tetapi karena tidak ada pernyataan tegas bahwa Kepres ini sudah dicabut, sudah berlaku, semua orang menganggap dia masih berlangsung. Karena ada banyak perdebatan kan. Oleh karena itu menurut saya adalah kepada Presiden Jokowi, kalau itu sekarang kewenangannya ada di tangan kementerian ya KKP, segera menyatakan semua proses reklamasi dimanapun dihentikan. Gitu. Di rejim saya nggak boleh terjadi reklamasi. Bahwa nanti mau dilanjutkan silakan kan. Supaya tidak ada perdebatan selanjutnya. Dia kalau penting dicabut semua peraturan-peraturannya. Biarkanlah masyarakat sesudahnya yang berdebat apakah mereka butuh reklamasi atau tidak. Tapi generasi kita mengatakan kita tidak melihat ada urgensi dari reklamasi bagi adanya reklamasi di Republik. Iya, Kalau berhenti, Mas Yoga, sementara mereka sudah membangun dan merasa mereka memegang surat untuk melakukan reklamasi dan pembangunan itu? Ya ini kembali lagi tadi. DPRD kan sudah menegaskan bahwa tidak akan ada pembahasan raperda tentang reklamasi ya. Tidak bisa lisan. Iya betul. Harus tertulis. Harus ada rapat paripurna DPRD yang mengatakan tidak melanjutkan pembahasan. Dan itu sudah jaminan itu kan. Kalau tidak, ini juga sebenarnya penting dan kesempatan ini juga yang tadi saya katakan dari awal, Pak Ahok ini juga bisa memanfaatkan ini untuk istilahnya tadi moratorium kegiatan reklamasi yang sudah terjadi di Pulau C, D, dan G. Sekarang ini masih jalan gitu. Bahkan
di lapangan lucunya gini Mas, surat penyegelan itu sudah dilakukan, tetapi pengembang masih tetap jalan sampai dengan sekarang. Bandel. Nah, ini justru menurut saya kewibawaan dari Pemprov DKI dipertaruhkan gitu. Artinya begini, penyegelan sudah dilakukan oleh staf bawahannya, tetapi pengembang bisa mengabaikan. Nah, kalau memang di sini Pak Ahok kan terkenal dengan tegas gitu kan. Nah, di sini maksud saya kalau memang ini dalam tanda petik kan pengembangnya masih bandel gitu kan. Nah, kalau memang tadi mau jalan tengahnya moratorium ya harus diambil tindakan tegas. Apakah keberanian gitu. mereka itu terkait juga dengan adanya kong kali kong pengusaha dengan orang-orang lingkaran dekat Pak Gubernur? Nah, itu yang akan jadi bukti ya sebenarnya. Apakah berani tindak tegas kepada pengembang atau hanya kepada masyarakat gitu. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua yang tadi kan Mas Ray tadi, ini kesempatan kita untuk melakukan kajian kembali. Nggak ada salahnya kok reklamasi ini berhenti. Yuk kita duduk bareng, kita rembukan gitu dengan semua masyarakat, ambil manfaatnya gitu kan. Kita punya waktu kok untuk membahas itu. Sehingga nanti keputusannya Pak Presiden bahwa memang benar-benar reklamasi itu dihentikan dalam periode saya ini memberikan pelajaran yang bagus sebenarnya, tidak hanya buat Jakarta loh ya. Karena sebagian kota-kota di Indonesia sekarang tengah melakukan reklamasi besar-besaran. Oke, Bung Muclay, Anda mau reklamasi apa deklamasi? Deklamasi sajak dong Pak. Baik, oke silakan. Iya. Enggak, menurut saya ini menjadi menjadi polemik apakah ini harus dihentikan atau tidak. Tapi menurut saya kalau memang ini dianggap sebuah kesalahan, tidak ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki. Orang yang baik itu tidak mesti tidak melakukan kesalahan. Kalau kata sebuah lagu, orang yang baik tidak pernah melakukan kesalahan, tapi yang menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Jadi bisa diperbaiki semua. Silakan coba Bang, tongkatnya diambil sebelum diambil Muclay. Iya. Mangga sedikit ya. Iya. Ngomong-ngomong, Tif, sebagai seorang manusia, sesama manusia, ngeres oge tah ka Ahok teh cepopong teh. Tapi itu risiko jabatan, kan risikonya ada jabatan itu risiko. Pasti ada ahli hukumnya. Pasti itu melalui pembicaraan. Tapi yang tanggung jawab kan tetap Pak Gubernur. Pak Ahok kan. Nah, to be or not to be sekarang tuh aja di ujung tanduk beliau itu. Atau ya kan? Atau A atau B. Ya kan? Kalau A selamat B. Nah, kalau B kurang selamat. Nah, kalau memang kurang selamat, untung sudah bukan Golkar. Ah.